Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah saya terkait sistem keuangan dan lembaga keuangan. Baik, di sini yang pertama adalah pengertian sistem keuangan. Dalam perekonomian di Indonesia, sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan yang memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Sistem keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional. Dan selanjutnya, yang kedua, sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh bank sentral, perbankan, pegadaian, perusahaan, asuransi, dana pensiun, dan pasar modal. Selanjutnya, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Bentuk-bentuk lembaga keuangan ada dua bentuk lembaga, yaitu yang pertama lembaga keuangan bank dan lembaga non-bank. Kemudian lembaga keuangan non-bank terdiri atas beberapa jenis, yaitu yang pertama pasar modal, yang kedua pasar uang dan valuta asing, yang ketiga leasing, selanjutnya koperasi, asuransi, dan lain-lain sebagainya. Bahwa sistem keuangan Indonesia dijalankan oleh bank sentral, perbankan, pegadaian, perusahaan, asuransi, dana pensiun, dan pasar modal. Lembaga keuangan tersebut yang memberikan jasa keuangan kepada masyarakat Indonesia dengan bantuan instrumen keuangan tertentu yang disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan masing-masing lembaga. Dan selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam lembaga keuangan ialah krisis keuangan di Asia yang terjadi pada dasarnya bersumber dari kelemahan kualitas sistem keuangan di Asia. Reformasi keuangan yang terjadi pada awal tahun 1980-an ternyata hanya memberikan peningkatan kuantitas lembaga-lembaga keuangan dan kuantitas aliran modal yang masuk ke suatu negara. Hal yang sama terjadi pula di Indonesia, khususnya dikaitkan dengan liberasi perbankan yang berawal pada tahun 1988, yang merupakan salah satu faktor pemicu lemahnya sistem keuangan, khususnya di bagian perbankan. Terjadinya gejolak di pasar uang, pasar falas, dan pasar modal, serta meningkatkan ketidakpastian yang mengakibatkan semakin memburuknya kestabilan sektor keuangan. Untuk kasus Indonesia, gejolak nilai tukar negara-negara regional memiliki pengaruh paling utama yang menyebabkan terjadinya krisis yang berkepanjangan. Kuatnya tekanan terhadap rupiah mengakibatkan ketidakmampuan Bank Indonesia untuk menjaga sistem nilai tukar mengambang bebas menjadi salah satu alternatif sistem nilai tukar yang akhirnya dipilih untuk tetap menjaga cadangan devisa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi otoritas jasa keuangan. Yang pertama yaitu apa itu otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan dan bank itu, atau sering kita kenal dengan OJK, adalah lembaga independen yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan
baik itu seperti lembaga perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan lainnya. Dan adapun OJK ini atau Otoritas Jasa Keuangan Bank ini sudah diatur dalam pasal 21 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan Non-Bank, yang dimana di situ terdapat keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dan yang kedua, di situ yang diatur terkait keseluruhan kegiatan dia dalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga itu keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, dan dimana di situ kita mampu untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dan selanjutnya ada di situ juga asas-asas Otoritas Jasa Keuangan Non-Bank, yang dimana asas-asas ini yang pertama yaitu asas independasi. Asas independasi ini menunjukkan bahwa keputusan yang tumbuh oleh lembaga otoritas keuangan non-bank yang memiliki sifat independen. Dan yang kedua itu asas kepentingan hukum. Asas kepentingan hukum ini adalah landasan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dan menjadi dasar atas segala keputusan OJK harus sudah jelas. Dan yang ketiga yaitu asas perlindungan konsumen dan asas perlindungan konsumen. Dan yang keempat yaitu asas keterbukaan, dan yang kelima asas profesionalitas. Dan yang terakhir di sini saya akan jelaskan yaitu terkait risiko keuangan dalam otoritas keuangan bank. Yaitu yang pertama di situ ada risiko kredit macet. Risiko kredit macet ini muncul jika lembaga keuangan bisa memperoleh kembali cicilan ataupun pokok dalam bunga dari pinjaman yang diberikan yaitu kepada pihak lain ataupun investasi yang sedang dilakukannya. Dan yang kedua ada risiko likuiditas. Risiko ini adalah risiko yang muncul akibat ketidakmampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana dengan segala biaya yang sesuai. Dan yang ketiga risiko pasar. Risiko pasar ini adalah risiko yang muncul akibat transaksi jual beli aset yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti surat berharga atau derivatif. Dan yang keempat risiko suku bunga. Risiko suku bunga ini muncul ketika fluktuasi suku bunga tersebut mendatangkan kerugian bagi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu risiko mata uang. Risiko mata uang ini muncul diakibatkan oleh adanya frekualitas nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang domestik, terdapat nilai aset yang diperjualbelikan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul tentang lembaga keuangan syariah. Sebelum kepada lembaga keuangan syariah, bahwa kita ketahui bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kemudian kegiatan usaha lembaga kegiatan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana juga dengan berbagai skema.
Kemudian menurut Dahlan Syamad bahwa lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial ataupun aset real. Kemudian lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang menyalurkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Kemudian lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah lembaga keuangan depositori syariah yang disebut lembaga keuangan bank syariah. Kemudian yang kedua ada lembaga keuangan syariah non depositori ataupun yang disebut dengan lembaga keuangan bukan syariah. Kemudian lembaga keuangan depositori bank syariah itu menghimpun dana secara langsung daripada masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya seperti tabungan, wadiah mudharabah, deposito berjangka ataupun mudharabah, dan juga giro yang diterima daripada penabung. Kemudian ciri-ciri daripada lembaga, satu, dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, hubungan antara investor ataupun penghimpun dana. Yang ketiga, ada konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil ataupun jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial dan juga pinjam meminjam guna agar kelancaran daripada transaksi tersebut. Kemudian ada prinsip-prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada maisir, secara bahasa maknanya judi ataupun secara umum mengundi nasib, dan setiap kegiatan pelaksanaannya sifatnya itu untung-untungan. Kemudian goror, secara bahasa berarti menipu, memperdaya ataupun ketidakpastian di sana ada. Kemudian yang ketiga adanya unsur haram, secara bahasa berarti larangan dan juga penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, karena memang ada dasar hukum yang dilarang. Kemudian yang keempat adalah riba. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas dengan kuantitas dalam waktu penyerahan, yang dimana dalam transaksi tersebut mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya sesuai dengan waktu. Kemudian lembaga-lembaga fasilitator sistem keuangan syariah di Indonesia itu, yang pertama adalah OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan, yang kedua Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah, yang ketiga ada dia berupa pengadilan agama. Selanjutnya kasus mengenai tentang lembaga keuangan syariah, yaitu saya ambil dari sengketa antara Sugiarto Wijaya yang merupakan warga Kota Bandung dengan bank swasta syariah ternama. Kemudian kasus ini berkaitan dengan kredit lahan yang macet. Pada tahun 2014 Sugiarto membeli lahan dan bangunan dengan harga 20 miliar, 70% dananya atau sebesar 13 miliar bersumber dari bank syariah dan 7 miliar adalah dana pribadi yang diberikan oleh Sugiarto. Kemudian sisa dananya kemudian dicicil oleh Sugiarto dengan cicilan 136 juta per bulan. Dana yang sudah dibayarkan adalah 1,3 miliar, namun cicilan tersebut mengalami kemacetan dan tidak dibayarkan hingga beberapa waktu. Kemudian hingga akhirnya bank syariah tersebut mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Kota Bandung secara perstek. Kemudian gugatan tersebut dimenangkan oleh para pihak bank swasta tersebut dan menjual tanahnya ke pihak lain. Pada kasus ini Sugiarto melalui kuasa hukumnya itu meminta untuk Pengadilan Negeri Bandung agar mencabut putusan bank syariah tersebut. Namun ditolak karena alasan kemenangan, padahal kuasa hukum sudah memaparkan dasar hukumnya. Kemudian kedua belah pihak antara Sugiarto dan juga bank swasta tersebut menjalani proses media mengenai kesepakatan yang hendak diambil sebelum akhirnya melaju ke persidangan. Meski sudah beberapa opsi,
ditolak oleh para pihak bank syariah tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu pasar modal. Jadi pasar modal adalah pertemuannya perusahaan emiten yang membutuhkan dana dan para investor yang ingin menanamkan uang mereka. Pasar modal diatur pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yang menjadi dasar hukum dari kegiatan pasar modal Indonesia. Hingga saat ini di Indonesia hanya mengenal satu pasar modal yaitu BEI atau kepanjangannya Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya jenis pasar modal berdasarkan transaksinya ada dua, yaitu pasar modal perdana dan pasar modal sekunder. Pasar modal perdana ini adalah tempat efek atau surat-surat berharga lainnya yang perdana diperdagangkan dan nantinya akan tercatat secara resmi di bursa. Sementara pasar sekunder merupakan perdagangan untuk efek-efek yang telah didaftar di bursa pasar modal. Investor yang sudah membeli efek di pasar perdana bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi apabila menjual kembali efeknya di pasar sekunder. Salah satu yang membedakan antara pasar perdana dan pasar sekunder adalah siklus jual belinya. Pada pasar perdana, proses jual beli yang terjadi antara investor dan perusahaan. Sedangkan di pasar sekunder, proses jual beli yang terjadi antara investor yang satu dengan investor yang lainnya. Jadi, kemudian siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal? Dalam transaksi di pasar modal ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu emiten, perusahaan yang membutuhkan dana, investor, Bursa Efek Indonesia selaku operator merangkap regulator perdagangan bursa pasar modal, dan perusahaan sekuritas atau broker selaku pihak yang memfasilitasi perantara perdagangan. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga melibatkan underwriter atau penjamin emisi selaku penanggung jawab apabila emiten melakukan prestasi ataupun gagal bayar ataupun hal-hal pelanggaran yang terjadi di pasar modal. Selanjutnya di sini saya akan membahas fungsi pasar modal. Pasar modal tentunya fungsinya paling utama adalah mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mengeluarkan dana ataupun investor. Yang kemudian kegiatan jual beli yang berlangsung di pasar modal mampu menggerakkan dan menambah laju roda perekonomian di Indonesia. Karena dana-dana yang terkumpul dari para investor nantinya akan digunakan untuk bermacam-macam keperluan perusahaan tergantung prioritasnya, seperti pengembangan usaha, penambahan tenaga kerja, penambahan mesin produksi, pembayaran utang, dan sebagainya. Sementara untuk investor, investasi dimaksudkan sebagai sumber penghasilan tambahan. Selain itu, pasar modal juga berfungsi sebagai yang pertama itu pemerataan pendapatan. Jadi, dalam jangka waktu tertentu, saham-saham yang sudah dibeli akan dibagikan dividen kepada para investornya. Yang kedua, fungsinya itu meningkatkan kapasitas produksi. Modal yang diterima dari investor dapat digunakan untuk pengembangan perusahaan, sehingga produktivitas akan ikut meningkat. Jadi, selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan negara. Jadi setiap dividen yang dibagikan perusahaan kepada investornya akan dikenakan pajak yang dimana akan meningkatkan pendapatan negara. Fungsi yang keempat adalah indikator perekonomian negara. Aktivitas jual beli yang terjadi di pasar modal menandakan bisnis berbagai perusahaan sedang berjalan dengan lancar. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai instrumen pasar modal. Ada beberapa instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal. Di antaranya yang pertama itu saham. Saham adalah surat berharga atau bukti seseorang menjadi salah satu pemilik dari suatu perusahaan. Pemilik saham berhak mendapatkan dividen dan pembagian keuntungan. Yang kedua adalah surat utang atau obligasi. Pemilik surat utang punya hak untuk memperoleh bunga dan kelanjutan utang pada jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga itu ada reksadana. Reksadana dikenal sebagai wadah untuk mengumpulkan serta mengelola dana dari beberapa investor. Dana ini nantinya akan dikelola oleh seorang manajemen investasi. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai masalah dalam pasar modal. Setiap suatu hal itu mempunyai resiko, begitu juga dengan pasar modal. Salah satu contoh kasus yang saya ambil di sini mengenai kasus penipuan investasi dari Reliance dan Magnus Capital yang terjadi di tahun 2016 lalu. Kasus ini berlangsung ketika Alwi Susanto atau Sutami sebagai nasabah PT Reliance Securities kemudian kesulitan mencairkan
investasinya. Berawal pada akhir tahun 2014, kedua nasabah ini ditawari produk obligasi oleh oknum bernama Larasati. Oknum tersebut mengaku karyawan Reliance. Kedua pemodal diminta mentransfer dana investasi melalui akun Magnus Capital, yang kemudian kasus ini menjadi semakin runyam karena investor tidak dapat menarik uangnya. Reliance mengaku bahwa oknum tersebut dulunya adalah karyawan perusahaan dan sudah mengundurkan diri sejak pertengahan tahun 2014. Selanjutnya kasus tersebut dalam pengecekan dan pemeriksaan OJK. Dalam hal ini diberitahukan bahwa Larasati akhirnya divonis 2,5 tahun penjara. Hakim menyatakan Larasati terbukti mengumpulkan dana nasabah untuk diinvestasikan di obligasi negara Sri. Larasati menjanjikan jumlah hasil investasi atau return, namun pada saat jatuh tempo ia gagal mengembalikan dana dari nasabah dan didakwa tindak pidana penipuan. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan pasar uang dan valuta asing. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pasar uang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Di pasar uang ini diperjualbelikan instrumen kredit yang berjangka pendek. Adapun beberapa instrumen yang ada di pasar uang atau di Indonesia yang dijualbelikan dalam pasar uang yang jenisnya cukup banyak, seperti SBI atau Sertifikat Bank Indonesia dan SPBU atau Surat Berharga Pasar Uang dan Sertifikat Deposito, meliputi komersial paper, call money, dan banker acceptance. Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional tentu tidak dapat menghindari diri dari salah satunya bergerak dalam bisnis syariah. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang valuta asing. Yang dimana pengertian dari valuta asing yaitu uang asing atau kemudian saya lanjutkan kepada permasalahan yang sering terjadi dalam valuta asing. Adapun permasalahannya yaitu permintaan valuta asing lebih tinggi daripada penawaran valuta asing. Saya akan menjawabnya. Apabila penawaran valuta asing bertambah dan permintaan valuta asing tetap, apakah yang akan terjadi dengan valuta asing dan nilai rupiah? Jawabannya ialah pada saat
penawaran lebih tinggi daripada permintaan valuta asing, maka terjadi penguatan mata uang negara tersebut dan menurunkan kurs falas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuransi, yang mana kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance, yang dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan pedoman kata pertanggungan. Jadi peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang asuransi terbaru adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yang mana sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992. Jadi adapun pengertian asuransi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, ataupun juga kehilangan keuntungan yang diharapkan, ataupun bisa juga tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita si tertanggung, yang mana bila timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang, yang dipertanggungkan. Jadi berdasarkan beberapa definisi yang tertuang dalam berbagai sumber tersebut, setidaknya tergantung empat unsur, yaitu unsur yang pertama, pihak tertanggung atau pihak pemegang polis, yang dalam hal asuransi ini adalah si nasabah, yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur. Kemudian pihak penanggung, yang dalam hal ini adalah pihak asuransi yang membayarkan sejumlah uang atau santunan kepada pihak si tertanggung tersebut, sekaligus atau juga secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu. Kemudian ada suatu peristiwa eksiden yang tak tertentu, tidak diketahui sebelumnya, baik berupa kerugian ataupun juga kematian. Dan yang keempat ada juga kepentingan, yang mana mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu. Jadi jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia di saat ini, jika dilihat dari berbagai segi, adalah sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari segi fungsinya. Bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang tata usaha peransuransian. Jadi jenis usaha peransuransian ini meliputi yang pertama asuransi kerugian, yang mana asuransi kerugian ini menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu resiko atas kerusakan, kerugian, kehilangan, manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Kemudian asuransi jiwa atau life insurance. Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Kemudian selanjutnya ada reasuransi, yang mana merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Yang mana kemudian jenis yang kedua ini dilihat dari jenis kepemilikannya. Yang pertama adalah asuransi milik pemerintah. Asuransi milik pemerintah ini yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia. Kemudian ada asuransi milik swasta nasional, yang mana asuransi ini
menyebabkan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham maka memiliki suara terbanyak dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian ada asuransi milik perusahaan asing, yang mana perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia yang merupakan cabang dari negara lain, dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh 100% oleh pihak asing. Kemudian ada asuransi milik campuran, yang merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta dengan nasional, dengan pihak asing. Dan sini contoh kasusnya dalam asuransi yang sering kita alami adalah kasus pemalsuan, yang mana ada beberapa perusahaan asuransi yang melibatkan hukum dan pidana. Seperti kita ketahui, salah satu yang perlu kita perhatikan sebelum memilih produk asuransi, kita harus memilih agen yang cocok, informatif, dan juga jujur. Sebab dari mereka, para nasabah bisa mendapatkan seluruh informasi tercepat mengenai asuransi tersebut. Jadi kasus kali ini adalah kasus asuransi prudensial yang berakhir dengan pidana akibat ulah agen pemasaran yang telah memalsukan tanda tangan nasabahnya sendiri tanpa izin untuk surat pengajuan asuransi jiwa, dan juga untuk surat formulir pengakhiran manfaat asuransi tambahan. Agen pemasaran ini bernama Brian, yang pada awalnya menawarkan uang kembali untuk upgrade asuransi, tapi harus membuka polis baru agar bisa mendapatkan komisi 30% dari uang premi yang dibayar setiap bulannya. Hal ini mulai ketahuan pada tahun 2019, yang mana kasus ini langsung dibawa ke meja hukum dan Brian juga dipidana selama 1 tahun di penjara. Jadi pastikan Anda memiliki agen yang jujur dan tidak menawarkan untuk membuka polis baru jika untuk upgrading produk terbaru tersebut. Jadi asuransi ini perlu sekali bagi kita semua. Maka dari itu untuk kawan-kawan sekalian, marilah kita melakukan asuransi apabila telah terpenuhi segalanya. Mungkin hanya ini saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melis Mentari. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai leasing. Terdapat pengertian leasing. Leasing berasal dari bahasa Inggris lease yang memiliki arti menyewakan. Secara umum, leasing adalah setiap kegiatan bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu. Sementara itu, leasing menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama yaitu lessor. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada lessor dalam bentuk barang modal. Kemudian yang kedua yaitu lessor. Lessor adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Kemudian yang ketiga yaitu supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessor dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Terdapat kelebihan dan manfaat leasing. Yang pertama yaitu fleksibel. Struktur kontrak dalam leasing bisa dibilang bersifat fleksibel. Hal ini dikarenakan besaran jangka waktu ataupun nominal pembayaran dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan atau kebutuhan lessor.
Yang kedua yaitu pelayanan cepat, prosedur pembayaran yang tidak membutuhkan waktu lama atau pembayarannya terbilang sederhana dan cepat sehingga nasabah bisa lebih mudah dan efisien dalam memperoleh barang. Kemudian yang ketiga, capital saving leisure. Tidak perlu mengeluarkan modal awal sepeser pun karena pembiayaan tersebut sudah disediakan oleh pihak lessor sebesar 100%. Bahkan nasabah dapat menggunakan dananya untuk kebutuhan lain. Cara mendapatkan aktiva leasing adalah salah satu cara memperoleh aktiva ketika seseorang memerlukannya. Namun terkendala biaya. Manfaat leasing sen. Bahkan nasabah dapat menggunakan dananya untuk kebutuhan lain. Cara mendapatkan aktiva leasing adalah salah satu cara memperoleh aktiva ketika seseorang memerlukannya. Namun terkendala biaya. Manfaat leasing yang satu ini merupakan alasan utama banyak orang yang menggunakannya. Terdapat kasus leasing yaitu yang dimana berawal dari seseorang yang akan menggunakan jasa leasing, yaitu jasa leasing tersebut namanya itu Adira. Nah, jadi nasabah ini membeli sepeda motor Supra X 125 dengan masa cicilan 1 tahun. Pada awal-awal pencicilan semua berjalan baik-baik saja, tetapi masalah mulai muncul pada saat pelunasan masa cicilan kredit. Sepeda motor itu telah selesai, nasabah sudah membayar cicilan pokok dan juga denda keterlambatan dalam pembayaran cicilan tersebut kepada juru tagih Adira. Akan tetapi setelah dibayar muncul masalah bahwa Adira tidak menerima uang tersebut, sehingga nasabah merasa dirugikan karena telah membayar semuanya. Nasabah juga tidak mau kalah pengakuan dengan Adira dengan cara menyebut nama juru tagih yang telah menagih dirinya. Nah, jadi dari kasus tersebut terdapat beberapa penyelesaian. Yang pertama yaitu dapatnya teguran dari nasabah kepada juru tagih tersebut. Kemudian apabila teguran tersebut tidak digubris oleh juru tagih, maka nasabah bisa mengajukan perkara tersebut ke peradilan. Ya, cukup sekian pemaparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windasari Lubis. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Keuangan Non-Bank, yang mana fokus yang akan saya terangkan itu mengenai pegadaian. Baik, sebelum kita merujuk kepada pengertian pegadaian, maka di sini kita perlu telaah terlebih dahulu bahwa kita sudah sering sekali menemukan kantor-kantor pegadaian, terutama di kota Padang Sidimpuan. Akan tetapi banyak dari nasabah atau kita sendiri yang kurang memahami apa sebenarnya pengertian dari pegadaian dan bagaimana akibat hukumnya apabila terjadi kerusakan barang yang telah nasabah berikan kepada pihak pegadaian. Untuk itu, di dalam video saya ini saya akan menjelaskan pengertian dari pegadaian dan juga pengertian pegadaian, objek-objek pegadaian, dasar hukum pegadaian, dan sekaligus kasus yang saya temukan dalam hal pegadaian ini. Untuk itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari pegadaian. Yang pertama ada dia pengertian pegadaian. Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan yang telah mendapatkan izin
untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu yang berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat, baik itu pembiayaan kredit yang relatif rendah atau kecil maupun pembiayaan kredit yang relatif besar. Pegadaian juga sering diartikan dengan istilah jaminan, yang mana ketika nasabah ingin mendapatkan pembiayaan kredit dari PT Pegadaian Persero, maka nasabah tersebut harus membawa jaminan yang akan diberikan kepada PT Pegadaian Persero tersebut supaya adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya di sini setelah tadi saya jelaskan mengenai pengertian pegadaian, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai barang-barang yang boleh digadaikan, yaitu ada 5 macam. Yang pertama adalah emas, yang kedua alat elektronik, yang ketiga alat-alat pertanian dan alat-alat perikanan, yang keempat kendaraan, dan yang kelima akta atau sertifikat yang berharga seperti sertifikat tanah. Jadi dari kelima objek ini, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, itu bisa dijadikan sebagai objek jaminan pegadaian. Setelah tadi saya menjelaskan mengenai pengertian dan objek-objek pegadaian, selanjutnya ada dasar pegadaian. Dasar hukum pegadaian. Dasar hukum pegadaian telah diatur dalam pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata dan telah diatur secara spesifik dalam POJK nomor 31 garing POJK nomor 5 2016. Jadi, pegadaian ini sudah dilindungi oleh undang-undang dan sudah ada dasar hukumnya. Sehingga apabila nanti ada salah satu pihak yang dirugikan, sudah ada akibat hukumnya. Terutama pihak nasabah bisa menuntut apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pegadaian tersebut. Setelah tadi saya menerangkan mengenai pengertian, objek gadai, dan dasar hukum gadai, selanjutnya kita mengarah kepada kasus sengketa gadai yang pernah terjadi. Di sini saya mengambil kasus sengketa pegadaian yang ada di Padang, yang mana dalam hal ini PT Pegadaian Persero Padang telah melakukan kerusakan atau telah membuat kerusakan barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah. Sehingga di sini terjadi yang namanya ketidaksesuaian dalam kedua pihak tersebut. Dan penyelesaian yang bisa mereka lakukan yaitu ada 2 macam. Yaitu yang pertama, PT pihak Pegadaian Persero Padang bisa memberikan uang ganti rugi terhadap barang jaminan yang telah dirusak, dan kemudian yang kedua melakukan dengan perdamaian secara kekeluargaan. Akan tetapi dalam hal ini, dalam kasus ini, PT Persero Pegadaian Padang dengan nasabah melakukan penyelesaian sengketa mereka dengan cara secara kekeluargaan. Akan tetapi bagi kita, ketika kita melakukan pembiayaan kredit kepada pegadaian, jika yang kedua opsi tadi tidak kita pilih, yang pertama tadi ganti rugi, yang kedua adalah kesepakatan atau cara damai secara kekeluargaan. Apabila keduanya kita tidak bisa terima, maka kita bisa membawa kasus tersebut ke ranah hukum atau ke pengadilan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya terkait koperasi. Jadi koperasi itu adalah kegiatan utamanya yaitu menyediakan jasa penyimpanan dan juga peminjaman dana kepada anggota koperasi dan juga kepada masyarakat dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat dan juga anggota koperasi terkhususnya. Jadi di kalangan masyarakat belum banyak memahami betapa pentingnya koperasi ini sebenarnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Ayat 1
Di situ diterangkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi pihak yang terkait dalam koperasi ini adalah pemilik dan juga anggota koperasi, dan juga ada masyarakat yang terlibat di dalam koperasi tersebut. Jadi koperasi ini akibat hukumnya timbul dari perjanjian yang telah disepakati antara si peminjam dan juga si yang meminjam gitu. Kemudian tujuan dari koperasi ini adalah agar masyarakat dapat menabung pada koperasi tersebut, sehingga masyarakat dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya atau menyimpan dana kepada koperasi ini. Jadi masyarakat dapat melakukan penyimpanan dan juga peminjaman dana kepada koperasi dengan bunga yang kecil. Jadi dia berbeda dengan bank. Kalau bank itu kan menawarkan peminjaman uang dengan bunga yang relatif tinggi, sehingga masyarakat sulit untuk melakukan peminjaman sehingga tidak mampu melunasinya. Kemudian adapun kasus atau permasalahan yang timbul dari koperasi tersebut adalah pada tahun 2020 ada suatu kasus yang terjadi di salah satu perusahaan koperasi di Indonesia. Dia melakukan penipuan terhadap anggotanya dan juga para nasabahnya dengan taksiran dana, bukan taksirannya, dengan dana sebesar 106 triliun. Itu merupakan dana yang cukup besar kan. Jadi pada Maret 2020 itu para anggota koperasi tersebut dan juga para nasabah tidak bisa melakukan penarikan uang, tidak bisa mengambil uangnya yang telah ditabung tadi atau telah disimpan di koperasi tersebut kan. Jadi dia tidak bisa mengambil atau menarik uang tersebut. Jadi salah satu perusahaan tersebut melakukan penipuan kepada anggotanya dan juga para nasabahnya. Kemudian pada saat itu dianlah perusahaan tersebut kepada pihak yang berwenang. Jadi solusi untuk perusahaan yang melakukan penipuan tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwenang, dan juga setelah ditangani, perusahaan tersebut wajib mengganti rugi kepada anggota koperasi dan juga kepada para nasabah sebesar uang yang telah ditabung tadi. Jadi perusahaan tersebut wajib mengganti rugi. Itu dia solusinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait koperasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi saya yang berjudul dengan anjak piutang, di mana anjak piutang ini sudah diatur dalam KMK nomor 1521, dan di situ sudah dijelaskan bahwasanya anjak piutang itu adalah
kegiatan pembiayaan atau pengalihan piutang kepada pihak ketiga, dan bisa juga dikatakan dengan proses penanggungan piutang dan juga penjualan barang, baik itu di perusahaan dalam negeri atau perusahaan luar negeri. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam ajak piutang ada 3. Yang pertama yaitu ada penjual, ada pembeli, dan juga ada orang yang menanggung utang piutangnya itu atau pihak ketiga. Jadi ajak piutang ini tidak termasuk yang berkembang di Indonesia karena masyarakat Indonesia masih terfasilitasi dengan kredit bank, di mana kredit bank ini masih memberikan keuntungan lebih besar kepada masyarakat Indonesia karena kredit bank ini tidak melakukan penjualan barang atau pengalihan piutang kepada pihak ketiga sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi ada pun manfaat dari ajak piutang ini. Yang pertama untuk menurunkan biaya harga produk, dan yang kedua dapat membiayai atau membayar secara tatap muka atau secara cash, dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan daya saing kepada klien. Dan ada juga kelebihan dari ajak piutang ini, di mana kelebihannya pihak kreditur akan lebih bermanfaat karena pihak kreditur akan diperbolehkan membayar secara kredit, dan yang kedua debitur akan lebih beruntung karena pihak nasabah akan membolehkan pihak kreditur untuk melakukan penjualan secara lebih cepat. Jadi adapun kekurangan dari ajak piutang ini yaitu akan terjadi nanti kredit macet. Terjadi kredit macet ini karena pihak ketiga tidak bertanggung jawab atau tidak melunasi atau tidak melunasi dari piutang yang disampaikan oleh nasabah itu. Jadi adapun contoh kasus dari ajak piutang ini yaitu yang seperti saya sebutkan tadi, akan terjadi kredit macet karena tidak bertanggung jawab oleh pihak ketiga. Contohnya seperti investasi, di mana PT, saya buat sebuah contoh, di mana PT IFS ini melakukan penuntutan kepada kepada hakim pusat karena PT Mitra Utama Indonesia ini melakukan investasi, di mana PT IFS ini sudah melakukan tanggung jawabnya memberikan barang berupa produk gas dan juga bahan bakar minyak, dan di mana PT Mitra Utama Indonesia ini tidak melakukan kewajibannya, sama sekali tidak melakukan pembayaran atau penyicilan, sementara di awal mereka sudah membuat kesepakatan akan sebulan dilakukan transfer barang itu akan ditanggung oleh pihak nasabah, yaitu mencicil dari harga produk tersebut. Jadi PT IFS ini melakukan tuntutan kepada Kejaksaan Pusat, dan Kejaksaan Pusat melakukan hukuman kepada pihak Mitra Utama Indonesia ini, yaitu sesuai dengan peraturan dari Dewan Prestasi, itu akan dijatuhkan hukuman penggantian dari kerugian yang ditanggung oleh nasabah, dan juga akan dibatalkan perjanjiannya. Mungkin itu saja dari materi saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara bahasa, modal pentura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko, dan modal pentura merupakan salah satu jenis lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Modal pentura berbeda dengan jenis pembiayaan lainnya. Selain memberikan pembiayaan modal, pentura juga melakukan monitoring, yaitu memberikan arahan strategi kepada perusahaan yang dibiayai. Dan sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, perusahaan modal pentura adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke salah suatu
perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam bentuk penyertaan saham, konversi, obligasi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Dan masalah yang terjadi yaitu timbulnya permasalahan dalam kerjasama antara PMF ataupun perusahaan modal ventura dan PPU, yaitu perusahaan pasangan usaha yang ditemukan di lapangan, disebabkan oleh beberapa faktor yang pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan kerjasama tersebut. Dan berdasarkan survei ke salah satu PMF di Indonesia, terjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan, yaitu contohnya pembagian keuntungan yang seharusnya berdasarkan prinsip bagi hasil malah diubah dengan bunga yang harus dibayarkan oleh PPU kepada PMF. Hal ini terjadi karena masalah saling ketidakpercayaan antara mitra yang bekerja sama. Sebagai contohnya yaitu pihak PMFX merasa dirugikan akibat perilaku yang dilakukan oleh PPU. Misalnya dalam hal kerjasama dengan UKM yang bergerak pada pengelolaan ayam pedaging. Ayam pedaging siap dijual pada hari ke-35, akan tetapi UKM tersebut malah menjual satu persatu ayam pedaging tersebut sebelum hari ke-35, sehingga pada hari ke-35, di mana pada saat pihak PMFX ikut menyaksikan penjualan, jumlah ayam pedaging yang dijual jumlahnya tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya. Dengan adanya masalah tersebut, PMFX memutuskan untuk mengubah pembagian keuntungan menjadi berdasarkan bunga sebesar 20-21%. Anuitas yang harus dibayarkan oleh UKM sifat praktis yang diinginkan yaitu lebih baik mengeluarkan angsuran tetap sehingga dapat diperkirakan pengeluaran tiap periodenya daripada repot-repot menghitung pembagian keuntungan. Hal yang dilakukan oleh PMFX tentu merupakan sikap yang menyimpang, di mana telah kita ketahui bahwa bunga itu sama dengan riba dan itu hukumnya haram. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 279 jelaskan bahwa jika kita tidak meninggalkan riba maka perang dari Allah dan Rasulnya. Selain itu, penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh PMFX yaitu adanya jangka waktu maksimal, angsuran ringan, dan sertifikat seperti BPKB yang harus dijaminkan. Tentunya hal-hal tersebut kurang sejalan dengan semangat masyarakat pada pembiayaan modal ventura. Mengenai masalah kesalahan dari pihak PPU, menurut saya pihak PMF pun ikut bertanggung jawab karena pada pembiayaan modal ventura itu sendiri, selain menyediakan dana dan juga menyediakan pengelolaan manajemen untuk PPU, mungkin dalam kasus kerjasama dan dalam UKM dapat diakibatkan oleh adanya keterlibatan pihak manajemen dari PMFX ataupun lainnya pengelolaan manajemen dari pihak PMF. Oleh karena itu perlu diadakannya perbaikan mengenai mekanisme PMF perusahaan modal ventura. Juga perlu diadakan pengawasan yang tegas agar penyimpangan yang dilakukan PMFX tidak terulang lagi. Pencabutan izin untuk PMF yang melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan akan menjadi suatu perubahan yang baik sehingga PMF berjalan sesuai tujuan utamanya, sehingga antara PMF dan PPU dapat saling menikmati keuntungan satu sama lain. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kartu kredit, yang dimana kartu kredit ini ialah merupakan salah satu alat pembayaran transaksi jual beli yang dimana di situ pengganti daripada uang tunai, yang dimana dapat digunakan oleh seorang konsumen untuk menukarkan barang atau jasa yang diinginkannya kepada tempat-tempat yang menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit yang telah diterbitkan oleh pihak bank, di mana kartu kredit ini juga merupakan alat yang dianggap lebih mudah ketika kita melakukan belanja online, di mana kartu kredit ini juga dapat melakukan transaksi di awal. Namun meskipun di situ kita harus membayar nominal yang sudah ditentukan oleh pihak bank di setiap bulannya kepada pihak bank yang bersangkutan.
Selanjutnya yaitu ada manfaat dari kartu kredit ini. Yang pertama yaitu praktis dan mudah saat kita melakukan transaksi pembayaran. Karena dengan kartu kredit ini kita tidak perlu lagi membawa uang tunai dengan jumlah besar, hanya cukup menunjukkan atau menggesek kartu kredit tersebut. Yang kedua yaitu mendapatkan banyak promo, yang dimana promo seperti cashback atau potongan harga di setiap transaksi di toko yang telah bekerja sama dengan penerbit kartu kredit ini. Dan yang ketiga yaitu dapat melakukan transaksi di seluruh dunia, di mana dengan kartu kredit ini dapat memudahkan ketika kita melakukan transaksi di luar negeri. Yang keempat yaitu kartu kredit ini dapat membantu dalam situasi darurat. Dan yang terakhir lebih mudah melacak pengeluaran keuntungan ketika kita menggunakan kartu kredit sehari-hari, yang dimana dapat mengetahui pengeluaran apa saja yang terjadi selama sebulan ini. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari kartu kredit. Yang pertama yaitu kartu kredit berdasarkan fungsinya. Yang pertama kredit card, di mana fungsinya barang atau jasa, di mana pembayarannya dapat dilakukan secara sekaligus atau cara mencicil dengan jumlah nominal yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu charge card, di mana fungsinya sebagai alat pembayaran suatu barang atau jasa, yang dimana di situ nasabah harus membayar kembali seluruh tagihannya secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya tanpa ada biaya tambahan. Yang ketiga yaitu cash the card, di mana di situ pemegang kartu kredit ini untuk menarik uang baik secara langsung pada kasir bank maupun melalui ATM bank tertentu. Yang selanjutnya yaitu check guarantee card, di mana pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu kredit tersebut. Yang kedua yaitu kartu kredit berdasarkan wilayah berlakunya. Yang pertama yaitu kartu kredit nasional, di mana kartu kredit ini hanya berlaku dan bisa digunakan dalam wilayah tertentu saja, misalnya di wilayah Indonesia. Dan yang kedua yaitu kartu kredit internasional, di mana kartu kredit internasional ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang berlaku di seluruh dunia. Adapun yang selanjutnya yaitu contoh kasus dari kartu kredit ini, yang dimana yaitu pencurian terhadap identitas kartu kredit, yang dimana di sini yang melakukan ada 2 orang dengan mencuri identitas dari pemilik kartu kredit ini tersebut melalui mesin edisi, yang dimana di sini mesin edisi merupakan mesin transaksi antara kartu kredit dengan kartu debit tanpa membayar langsung dengan secara cash, yang dimana di sini pemilik dari kartu kredit tersebut identitasnya itu dimasukkan pada sistem komputer, yang dimana tujuannya agar di situ terlihat seolah-olah terjadi transaksi yang sebenarnya padahal di situ tidak ada terjadi transaksi sekalipun. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Hanifa. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun merupakan dana memperoleh peserta setelah sudah tidak bekerja pada suatu lembaga. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992
Dana pensiun didefinisikan sebagai sebuah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang dijadikan pemanfaatan pensiun. Maka, dana pensiun berarti adalah sejumlah uang yang digunakan untuk pensiun tersebut. Sebagai lembaga dana pensiun, sejalan dengan kehendak pembangunan manusia yang dibutuhkan seperti diperlukan penghimpunan dana dan pengelolaan dana. Hal itu akan digunakan untuk melestarikan kesenambungan penghasilan pada hari tua atau pensiun seperti tabungan untuk hari tua dalam rangka mewujudkan pengadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dana pensiun juga merupakan sarana penghimpunan dana, juga meningkatkan peserta kesejahteraan di dalam melestarikan pembangunan nasional, dapat meningkatkan dan mewujudkan. Dana pensiun juga dapat meningkatkan motivasi dan ketenaga kerjaan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas. Adapun jenis-jenis dana pensiun yaitu 1. Dana pensiun pemberian kerja, 2. Dana pensiun lembaga keuangan. Adapun dasar hukum dana pensiun yaitu dasar hukum dana pensiun terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1992 tentang pemberian kerja dan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1992 tentang dana pensiun kelembagaan keuangan, dapat juga di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang berisi tentang sistem jaminan nasional. Adapun contoh kasus dana pensiun yaitu tabungan pensiun yang menyelenggarakan atau juga disebut dengan jaminan pada hari tua yang dikelola berdasarkan mekanisme dana atau tabungan wajib untuk bekerja formal di sektor wisata atau yang sudah bekerja PNS dia berhenti atau sudah lanjut usia, diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, di mana salah satu menegaskan tentang jaminan hari tua yang sudah dibayar atau sekaligus dibayar untuk secara berkala kepada seseorang yang bekerja ketika ia sudah lanjut usia atau berumur 55 tahun dan tidak bisa bekerja lagi. Tunjangan gajian per bulan sebesar 2,5% dari gaji terakhir atau per bulan pribadinya maksimal 80%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BMT. BMT merupakan kepanjangan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yang dimana BMT ini adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT ini sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi. Yang pertama sebagai Baitul Mal atau rumah harta. Baitul Mal ini bertugas untuk menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kemudian Baitul Mal ini lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, di mana non-profit ini untuk menarik perhatian publik dalam satu tujuan yang tidak komersial, seperti zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya ada Baitul Tamwil, yang dimana Baitul Tamwil ini adalah rumah pengembangan harta yang bertugas sebagai untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, dengan antara lain untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dalam BMT ini merupakan lembaga keuangan yang berasaskan undang-undang serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, dan kekeluargaan. Sedangkan secara umum BMT ini masih mengikut pada Badan Hukum Koperasi karena belum ada undang-undang yang mengatur jelas tentang BMT. BMT ini tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan koperasi simpan pinjam oleh koperasi. Dan dalam memperlancar kegiatan BMT, ada struktur yang harus kita ketahui dalam BMT. Di antaranya ada musyawarah anggota pemegang simpanan pokok, kemudian ada dewan syariah, kemudian ada pembina manajemen, ada manajer, ada pemasaran, dan kemudian ada kasir, dan yang terakhir ada pembukuan BMT tersebut. Kemudian Baitul Mal wa Tamwil ini adalah lembaga keuangan mikro yang dimana tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, dimana permasalahan yang terjadi saat ini banyak permasalahan yang dihadapi BMT, diantaranya permasalahan pengelolaan manajemen, sumber daya manusia yang tidak profesional, produk-produk kurang inovatif, dan belum memaksimalkan digital. Adapun permasalahan internal yang terjadi di BMT yaitu kurang profesionalnya sumber daya manusia, karena dalam suatu lembaga jika sumber daya manusia itu baik, maka lembaga tersebut juga ditentukan baik. Karena banyak sumber daya manusia yang ada di BMT itu belum paham mengenai produk-produk yang ada di BMT, dan BMT juga belum menerapkan sistem good corporate governance, dan para pendiri BMT dan pengelolanya masih dalam satu hubungan keluarga, sehingga jika terjadi sebuah permasalahan maka akan sulit dalam memberi peringatan. Dengan sumber daya yang kurang profesional tersebut, BMT mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada permasalahan yang dimana kurang inovatifnya produk-produk yang ada di BMT, dimana produk-produk BMT hampir sama dengan perbankan, hanya saja berbeda cakupan nasabahnya. Produk-produk BMT juga banyak yang belum memadai kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di masyarakat, terutama
di kalangan masyarakat menengah ke bawah, sehingga masyarakat belum tertarik mengajukan pembiayaan kepada BMT tersebut. Masalah selanjutnya yang dihadapi oleh BMT itu kurang maksimalnya fasilitas berupa teknologi informasi atau IT, di mana masalah ini banyak yang belum, di mana masalah ini di dalam BMT, yaitu BMT belum menggunakan digital dalam produk-produknya, sehingga masyarakat lebih tertarik di perbankan, karena kan perbankan sudah menerapkan digitalisasi dalam produknya, seperti halnya ada m-banking, internet banking, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat lebih mudah dalam melakukan transaksi dengan adanya produk digital tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang reksadana syariah dan contoh permasalahannya. Reksadana syariah adalah reksadana yang hanya dapat berinvestasi di efek keuangan yang sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah, dan tentunya masih terikat dengan batasan investasi yang ditetapkan oleh OJK. Efek yang termasuk syariah masuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Sementara itu, reksadana syariah bertujuan untuk wadah menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam, antara lain dengan portofolio. Adapun tujuan dari reksadana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih, serta dapat dipertanggungjawabkan secara agama dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun risiko reksadana syariah yang pertama ialah penurunan nilai. Penurunan nilai ini dapat terjadi apabila harga unit reksadana sedang anjlok. Jika hal tersebut terjadi, bukan tidak mungkin jumlah modal yang sahabat investasikan di jenis reksadana pilihan sahabat berkurang nilainya. Adapun akad yang digunakan dalam reksadana syariah adalah yakni akad mudharabah. Mudharabah ini merupakan akad di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh akan dibagi di antara kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Contoh masalahnya yaitu berupa risiko. Adapun contoh permasalahannya ialah reksadana syariah pertama ialah penurunan nilai. Penurunan risiko ini dapat terjadi apabila harga suatu barang reksadana ataupun unit sedang anjlok. Jika hal tersebut terjadi, mungkin jumlah modal yang sahabat investasikan di jenis reksadana pilihan sahabat berkurang nilainya. Jika nilai investasi turun, Anda bisa menambah kepemilikan instrumen investasi yang berharganya lebih murah. Ketika instrumen tersebut mengalami kenaikan, Anda pasti bisa memperoleh keuntungan yang diinginkan. Misalnya kinerja reksadana. Kinerja reksadana Anda menurun, Anda bisa menambah unit penyertaan. Dasar hukum reksadana adapun ialah syariah. Selanjutnya ialah ayat ke-29 surah An-Nisa. Dalam ayat ini menjelaskan, Allah menyebutkan bahwa cara dalam memperoleh harta wajib dengan cara yang tidak batil dan tidak dengan memakan harta sesama. Adapun manfaat yang terdapat dari reksadana syariah ini adalah bukan hanya dari sisi pengelolaan produk. Reksadana syariah juga memiliki imbal ataupun hasil yang halal. Imbal hasil ini diperoleh bukan dari bunga ataupun riba, tetapi dari pertumbuhan aset-aset investasi.
Investasi reksadana syariah memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Perkembangan reksadana syariah saat ini ialah hingga Maret 2022, OJK mencatat dana kelolaan reksadana syariah mencapai 43,23 triliun. Nilai tersebut turun menjadi 45,8% secara tahunan dibandingkan Maret 2021 yang senilai 79,44 triliun dan turun 1,75% sepanjang tahun berjalan dibandingkan Desember 2021 yang senilai 44 triliun. Jadi kesimpulannya ialah reksadana syariah ini adalah reksadana yang hanya dapat berinvestasi di efek keuangan, di mana sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah, dan tentunya terikat dengan batasan investasi yang ditetapkan oleh OJK, di mana yang termasuk syariah masuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Adapun tujuan-tujuannya itu ialah untuk wadah menghimpun masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti adapun saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam antara lain dengan portofolio dan lain-lainnya, di mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi. Adapun contoh masalahnya ialah yang pertama, penurunan nilai. Penurunan dapat terjadi apabila harga unit reksadana sedang anjlok ataupun turun. Jika hal seperti itu terjadi, bukan tidak mungkin jumlah modal yang sahabat investasikan di jenis reksadana pilihan sahabat berkurang nilainya. Dalam reksadana syariah juga memiliki akad yang digunakan dalam reksadana syariah seperti akad mudharabah. Akad mudharabah ini merupakan akad di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh akan dibagi di antara kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Ketika instrumen tersebut mengalami kenaikan, Anda bisa memperoleh keuntungan yang diinginkan. Misalnya kinerja reksadana yang menurun bisa menambah unit penyertaan. Dalam reksadana syariah ini ada dasar hukumnya, yakni ayat ke-29 surah An-Nisa. Dalam ayat ini menjelaskan, Allah menyebutkan bahwa cara dalam memperoleh harta wajib dengan cara yang tidak batil dan tidak memakan harta sesama. Mungkin cukup sekian penjelasan materi saya tentang reksadana syariah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat, yang mana zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi dari 5 rukun Islam. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat manusia yang mampu sesuai dengan syarat Islam. Orang-orang Islam sangat mempercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Kebanyakan orang Islam pun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Untuk memaksimal pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, maka pemerintah membentuk badan yang mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yaitu Badan Amil Zakat atau yang disebut dengan BAS, yang dibentuk oleh pemerintah, dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat, kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, lembaga zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengelolaan zakat. Lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzaki, baik jumlah maupun jenis zakat. Sistem pengelolaan zakat di Basma yaitu penerimaan dan penghimpunan dana, pengendalian harta jiswab, pengendalian proses pendistribusian dana. Adapun pendistribusian zakat yaitu kebebasan dan keadilan. Dan adapun dalam sejarah pengelolaan wakaf mengalami beberapa bentuk institusi najhir.
pengelolaan wakaf yaitu najhir perseorangan, najhir hakim, najhir lembaga independen, najhir pemerintah, najhir perusahaan, najhir organisasi non-profit swasta. Adapun syarat-syarat wakaf antara lain yaitu wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya. Tujuan wakaf harus jelas dan wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, dan wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak hiar atau membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya. Adapun ketentuan-ketentuan wakaf antara lain yaitu harta wakaf harus bersifat tetap, harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya, dan tujuan wakaf juga harus jelas. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas. Zakat memang memiliki potensi yang besar di Indonesia dalam menanggulangi permasalahan keumatan. Namun dalam implementasinya dihadapkan kepada sejumlah permasalahan di balik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia. Masih terdapat banyak persoalan yang perlu dijelaskan, diantaranya itu kesenjangan potensi yang sangat besar. Ini seharusnya sudah bisa diatasi apabila semua pihak sadar akan pentingnya zakat sebagai penopang program pemerintah yang belum bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Adapun potensi yang ada adalah 368 triliun per tahun, dan penghimpunan zakat yang belum maksimal ini terkait dengan adanya problem dalam ruang lingkup yang paling mendasar adalah bagaimana manajemen yang diimplementasikan belum dapat terarah secara sistematis, dan masyarakat sebagai muzaki dan mustahik masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat tentu akan menjadi masalah, karena terkait dengan zakat sudah barang tentu wajib ditunaikan masyarakat yang sudah mencapai nisab. Masyarakat sebagai mustahik juga masih banyak permasalahan yang harus diedukasi secara meluas, karena perilaku masyarakat terkait dengan sifat yang sangat konsumtif masyarakat masih mengiringi aktivitas kehidupan sehari-hari. Terkait dengan permasalahan yang ada, memang perlu adanya sinergi secara terus-menerus, baik pihak pemerintah yang memiliki hak untuk membuat regulator BAS dan LAS sebagai pihak yang secara langsung terjun ke lapangan untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat. Selain itu, harus ada peran masyarakat, baik itu muzaki ataupun masyarakat yang sifatnya sebagai mustahik. Permasalahan juga tersebut dibagi kepada 3 stakeholder yang berperan, yaitu regulator khususnya pemerintah, organisasi pengelola zakat sebagai pihak pengelolanya, dan masyarakat sebagai muzaki dan mustahik. Jika ketiga stakeholder tersebut mampu bersinergi dengan baik, maka berbagai permasalahan tersebut bisa diatasi. Meskipun saat ini permasalahan yang dihadapi dalam optimalisasi zakat, pengelolaan zakat banyak dihadapi oleh berbagai stakeholder zakat. Kita harus tetap optimis menjadikan zakat sebagai solusi paling aktif dalam mengatasi masalah keumatan dan masalah zaman, karena perintah zakat ini adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setiap syariat Islam adalah baik untuk kita jalani, dan sebagai seorang yang beriman kita harus meyakininya dengan penuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.